Oke, saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi kita di video pada kali ini. Dan di video pada kali ini kita akan membahas topik berkenaan tentang kuyang. Kuyang atau juga lebih dikenali dengan pemangsa-pemangsa bayi. Oke. Sebelum itu, saudara, jangan lupa untuk subscribe video kita. Jangan lupa untuk like serta kongsi video ini jika bermanfaat. Tentunya di video-video yang kita sering upload ya merupakan satu perkongsian dan juga pengalaman yang pernah kita alami. Dan di video pada kali ini kita akan bahas tentang kuyang. Saudara, kuyang ini satu bahasa di suatu perkampungan. Sementara di setiap kampung, di setiap daerah, di setiap negeri, bahasa yang digunakan bermacam-macam. Ada yang menggelarkan sebagai kuyang, si pemangsa malam. Ada juga yang mengatakan sebagai perakang. Ada juga yang mengatakan sebagai balan-balan. Dan bermacam-macam lagi nama yang diberikan kepada hantu ini. Oke, kita sebut hantu lah. Sebab barang ini seringkali hobinya memakan janin atau anak-anak yang masih dalam kandungan. Dan kuyang ini seringkali mengintai wanita-wanita yang sedang hamil, wanita-wanita yang tengah bunting. Dan sememangnya, saudara, kuyang-kuyang ini wujud di alam kita. Mereka ini adalah pengamal-pengamal ilmu. Pengamal-pengamal ilmu-ilmu kebatinan. Yang dimana aliran mereka bukan aliran putih. Mereka mengamalkan ilmu tersebut, melakukan perjanjian dengan syaitan agar mereka mendapat manfaatnya. Contoh, agar awet muda. Yang kedua, agar tidak cepat tua. Yang ketiga, agar senantiasa maintain tubuh badannya. Agar boleh bermacam-macam lagi lah. Mereka punya cara agar bagaimana mereka mencapai misi serta target mereka. Dan syaratnya, hendaklah mereka memangsa bayi atau janin-janin yang ada di tempat kita. Jadi ini sangat-sangat menyeramkan menurut saya karena kuyang-kuyang ini kita sering dengar bahwa mereka ini terbang hanya kepala saja. Tubuh badan mereka tinggal di rumah. Jadi ini sangat-sangat menyeramkan jika kita bertemu dengan makhluk yang bernama kuyang ini. Karena ia terbang hanya kepala saja lalu berapi-api seperti bola-bola api yang terbang di atas kepala kita, atas rumah, atas bumbung kita. Dan kuyang ini atau juga perakang ini memang wujud di alam kita karena mereka adalah manusia, bahkan jiran kita. Bahkan jiran kita, satu kampung dengan kita, bahkan satu rumah dengan kita. Dan perkara-perkara ini hendaklah kita senantiasa berwaspada karena ia sangat-sangat menyeramkan, sangat-sangat menakutkan. Mereka akan memangsahi anak-anak kecil, yaitu baby atau juga janin, atau juga baru ingin mengandung, ingin baru hamil. Itulah mangsa-mangsa mereka. Apakah mereka juga akan memangsa orang-orang yang sudah dewasa seperti kita? Jawabannya ialah iya. Mereka juga akan memangsa orang-orang dewasa, orang-orang tua, atau juga wanita-wanita yang belum berkahwin. Mereka juga akan memangsa binatang seperti kucing atau juga kerbau ataupun kambing. Mereka ini, saudara, makhluk-makhluk yang mereka bukan di bawah. Saya punya maksud mereka bukan, alam mereka bukan di tanah. Mereka terbang di atas udara. Dan mereka akan memangsai. Tentu di setiap tempat, daerah, negeri bermacam-macam nama yang diberikan kepada makhluk kuyang ini. Dan memang sangat-sangat menyeramkan. Apalagi kalau kita ada keluarga yang sedang hamil, sedang bunting, maka kuyang
kuyang ini mereka terhidu wangian orang bunting tersebut, mereka rasa gairah, ingin memakan, ingin melahap bayi-bayi dan janin tersebut. Maka berwaspada di luar sana agar kita senantiasa melihat ya dengan siapa kita bergaul, dan senantiasalah kita ya mengamalkan petuah-petuah yang diberikan oleh orang-orang tua kita, atau juga ya mengamalkan zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan dalam agama kita masing-masing, agar gangguan makhluk-makhluk ini tidak dapat menembusi ke dalam wilayah rumah kita. Dan memang sudah banyak berlakunya insiden, sudah banyak berlaku perkara-perkara atau juga case yang dimana kuyang ini memakan bayi. Bahkan itu bukan satu cerita yang mitos, itu adalah merupakan cerita yang benar, kisah benar, di mana seorang ibu yang syarat dengan kehamilannya, tinggal beberapa hari lagi beliau ini akan melahirkan baby tersebut. Ketika beliau ingin ke tandas, dalam keadaan tandas di luar rumah, beliau turun dan tidak ditemani oleh suami. Kemudian ketika beliau membuang air kecil, dan ketika beliau ingin balik naik ke atas rumah, beliau panggil suami beliau, yang ibu ini cakap perutnya tengah sakit. Kemudian tidak lama kemudian berlakulah pendarahan. Dan sampai di situ lalu mereka bawalah ke hospital. Sampai di hospital bahwa bayi tersebut disahkan telah meninggal dunia. Ini kisah benar, bukannya mitos, bukannya cerita rekayasa, bukan cerita yang dibuat-buat. Tidak, ini murni cerita yang benar yang berlaku. Ya, sebab wanita yang hamil ini wangi dan senang serta mudah dihidu keberadaan mereka oleh kuyang-kuyang ini. Jadi kena waspada. Jadi untuk langkah-langkah pencegahan, ya senantiasalah baca ayat-ayat suci Al-Quran, pasanglah MP3 ayat suci Al-Quran, lalu kemudian solat, azan, dan apa yang paling penting adalah kita senantiasa ya jaga diri kita, jangan kita terdedah, jangan jalan malam, jangan keluar maghrib, jangan keluar tengah malam. Ini kena jaga. Ini petuah-petuah yang diberikan oleh orang tua kita dulu-dulu agar jangan keluar tengah malam, jangan keluar selepas maghrib, atau juga sebelum maghrib, karena mereka aktif pada saat-saat itu. Dan ketika baby itu dimakan, itu sekelip mata, saudara. Jadi inilah perkongsian kita di video pada kali ini. Serba sedikit tentang kuyang-kuyang ini adalah wujud di alam kita, dan mereka ini adalah manusia yang mengamalkan ilmu-ilmu hitam, yang mereka bercampur gaul dengan kita sehari-hari.